Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mata kuliah yang di AMPU itu berkaitan dengan pemikiran-pemikiran rata-rata itu kan perspektif tentang Islam, baik itu menyangkut Quran, menyangkut yang lain-lain. Hanya itu akan menjadi sekedar bahasan ilmu pengetahuan yang sebenarnya kalau saudara lihat itu sudah kamu baca sendiri semua pasti tahu itu, apalagi itu S3 itu kan. Cuman biar itu tidak sia-sia bahwa ujungnya itu kan saudara dituntut untuk riset, untuk meneliti, ujungnya kan begitu. Dan seluruh mata kuliah itu sebenarnya bekal untuk saudara meneliti itu. Nah, bekal inilah yang sebenarnya ada nilai daya guna ketika saudara membahas tentang persoalan-persoalan di perkuliahan itu. Buat apa kita mengetahui semua pemikiran-pemikiran yang beberapa orang dianggap aneh, tapi sebenarnya nggak aneh itu. Cuman saudara kadang-kadang larut dengan hal-hal yang berkaitan dengan sebenarnya tidak semua soal ilmu pengetahuan. Satu misal, kemarin kita membahas orang yang punya pikiran di Mesir, kemudian dia divonis melanggar atau menista atau dianggap murtad dan sebagainya atau kafir dan sebagainya. Kita larut dengan hukuman-hukuman yang sifatnya sebenarnya itu lokal bagi negara tertentu, kan begitu. Sebenarnya itu hanya kisah, tapi yang lebih jauh pikiran-pikiran itu ada dan bukan sendirian, karena tahun-tahun yang dulu jauh-jauh masa-masa aliran-aliran itu, terutama di masa-masa Mu'tazilah itu kan berpikir bebas orang itu. Kenapa tidak ada hukuman-hukuman tertentu? Karena di masa Abbasiyah saudara tahu sekali bahwa pemerintahan waktu itu, masa Al-Ma'mun terutama, itu kan yang dipakai resminya kan mazhab itu. Jadi nggak ada soal kebebasan berpikir itu. Apalagi terjemahan-terjemahan filsafat dari Yunani masuk dan difasilitasi oleh negara. Lalu tidak bisa saudara menyamakan hasil pikiran itu kemudian ada di tempat yang lain dengan durasi tahun yang berbeda, ratusan tahun. Coba sekarang itu di Indonesia contohnya, banyak orang berpikir beda pendapat. Tapi kalau tidak substansial menyangkut teks, itu biasanya kan nggak ada arah mengarah mengkafirkan atau memurtadkan gitu ya. Ada semacam kebebasan itu. Tentunya ini berbeda dengan keberadaan Indonesia dengan Mesir, Indonesia dengan Saudi, kan begitu kan? Indonesia dengan Eropa, atau Timur Tengah dengan Amerika. Nah, kita tidak perlu sebenarnya terjebak larut ke situ, tapi kita perlu mengapa sih sebenarnya ada pikiran-pikiran itu? Berbicara Quran, bicara Quran itu hasil dari berbagai macam refleksi macam hal itu. Kita sebenarnya pertanyaannya mengapa ada pikiran itu yang latar belakang. Ternyata ada yang melihat Quran itu, ada yang lihat dari sisi teks, hermeneutik, tafsir, pemikiran dengan di basic ada filsafat di situ. Tapi juga ada ternyata pikiran yang dia ingin melihat dari sisi latar belakang, asbabun nuzul. Karena memang beberapa atau bahkan mungkin sebagian besar ayat turun itu kan karena sebab-sebab peristiwa, kan begitu kalkulasinya. Sehingga memungkinkan bahwa teks Al-Quran itu implementasinya di beda zaman, beda tempat, dia eksis sesuai dengan tempat itu tanpa harus merubah ayat. Yang jadi soal kalau ayatnya dirubah, nah itu masalah. Kan begitu. Tapi kalau menyangkut perspektif, pendapat atau tafsir itu kan kebenarannya tidak mutlak. Bisa salah, bisa benar, kan begitu. Bahkan bisa ditentang dengan tafsir yang lain gitu, atau berbeda dengan tafsir yang lain gitu. Nah, ini yang perlu kita lihat di situ. Nah, ketika kita sudah nyampe ke situ,
beberapa pikiran yang sudah kita kaji itu bagaimana riset kita itu pikiran-pikiran itu pasok argumentasinya bagian dari referensi yang mungkin ada bahasan yang memungkinkan sesuai dengan tulisan saudara. Misalnya sampai hari ini yang tidak kontroversial di sini di Indonesia misalnya itu pikiran-pikirannya siapa yang sudah dikaji di mata kuliah ini. Misalnya Asy'ari, Imam Asy'ari, Imam Ghazali misalnya. Itu kan banyak dipahami jalan tengah, ya kan? Filsafatnya ada, tasawufnya ada, tauhidnya ada, fikihnya ada, Quran hadisnya ada, semua ada di situ. Dan itu sering digunakan referensi oleh orang di kita. Nah itu bisa setelah kita kaji itu barangkali bisa. Contoh tadi Mbak ada yang saya lihat sekilas itu mau menulis tentang pendidikan ya. Siapa yang menulis pendidikan? Saya. Pendidikan. Itu kan metodologi pendidikan menurut Imam Ghazali kan ada seperti itu. Pikiran cara bagaimana pendidikan yang baik dan seterusnya ya. Misalnya itu bisa dimasuk situ. Atau pikiran-pikiran yang lain tadi sesuaikan di situ. Artinya apa? Bahwa mata kuliah metodologi studi Islam itu selain saudara punya pengetahuan baru yang dianggap sebagian tadi saudara tidak percayai atau tidak saudara anut gitu kan. Tapi ada beberapa pikiran-pikiran yang mungkin relevan juga untuk sisi riset saudara. Kan begitu. Nah, itu maksud saya biar tidak menyimpang dari metodologi studi Islam itu riset saudara harus ada di situ. Artinya apa? Bahwa mata kuliah itu bagian pemangku atau menopang tulisan-tulisan saudara yang tidak sia-sia. Dan sampai saudara menulis makalah dipresentasikan, apa ujungnya? Hanya ngejar nilai. Ya sia-sia lah. Ya iman kan? Kan iman. Tulisan saudara itu untuk membackup referensi riset saudara. Ujungnya ke sana. Ini kan S3 bukan untuk meraih ilmu pengetahuan ansih begitu terus kemudian kita tahu selesai. Tapi kan kita dituntut untuk memproduk, berkarya. Syukur-syukur saudara punya teori baru. Itu yang membedakan skripsi dengan tesis dan disertasi. Karena arah ke sana itu saudara sudah dianggap dokter. Jangan sampai menjadi dokumen kantor yang saudara kalau ditanya ahli apa itu, saya bisa sebut mbaknya nulis tentang apa mbak? Ini ada di sini. Pemasaran, ekonomi. Maksudnya orang sebut ekonomi Islam misalnya. Jangan sampai orang kalau tahu tentang ekonomi Islam yang ahli, ya ini beliau ahlinya kan ada dokter ekonomi Islam. Bukan ekonomi yang lain. Dia bisa kalkulasikan bukan hanya menyebut teori-teori. Kalau saudara hanya menyebut teori, lah itu S1, S2. Menerangkan teori analisisnya S2. Tapi ketika saudara punya bahwa saya punya solusi ini, karena teori-teori ini berlaku di tempat yang lain dan mungkin masa yang berbeda. Riset saya yang terakhir berguna untuk kehidupan masyarakat. Ini, jadi dia punya brand. Itu yang sebenarnya dituntut sebuah disertasi. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar menulis, saudara mengumpulkan teori-teori terus saudara sajikan. Jadi lo itu namanya bukan tulisan saudara, itu tulisan orang lain, pikiran orang lain. Buat apa disajikan? Kita sudah tahu semua itu kok. Kalau di S1 mungkin, tapi kalau di S3 mana tulisanmu, mana pikiranmu? Baru nyambung ya? Oh gitu. Lah ini, jadi saya sering katakan S3 itu menekan gitu loh. Jadi ibarat bulat ini loh Pak, pikiran itu. Ini kan lempeng aja bulat, ada pikiran orang lain, pikiran referensi ada saudara masuk itu. Tapi saudara itu diupayakan untuk menekan gini loh. Menghujam itu loh disertasi saudara itu. Lah kalau menekan ini berarti ini milikmu. Apa namanya? Posisi. Iya.
teorimu, disertasimu. Jadi disertasi itu jangan disamakan kalau sudah selesai ditunitin, ya udah ini seolah-olah tulisanmu. Iya, beda dengan tulisan yang lain lolos tunitin. Nah, tapi yang baru mana? Ya kalau nggak ada yang baru terus buat apa? Baca miliknya orang yang sudah punya. Nah itu, maka dari itu saya mau mencoba untuk melihat dulu, mungkin akan yang disampaikan oleh Masnya nanti tidak usah lama-lama. Yang penting ada satu pikiran di judul, di latar belakang dan rumusan masalah, nanti saya tahu. Nah, nanti saya akan berhitung kira-kira, oh ini arahnya saudara mau kemana dan bagaimana. Kalau ada kekeliruan itu mungkin saya akan benahi mana itu subjek, mana itu objek, predikat dan seterusnya. Kira-kira itu dulu yang jadi pikirannya, sehingga kuliah saudara itu membuahkan hasil, bukan sekedar kita mengerjakan sesuatu karena terpaksa tugas, bukan hanya mendapat ilmu pengetahuan. Yang ilmu pengetahuan itu sebenarnya sekarang semua orang sudah bisa tanpa kuliah kalau hanya membaca, gitu kan? Ya bersyukur banyak orang yang nggak membaca itu, sehingga saudara punya nilai lebih bagi orang yang nggak kuliah itu kan. Karena yang kuliah itu nggak ada yang maksa baca. Kalau nggak kuliah dia ada yang maksa baca. Itu pun dipaksa-paksa pun bacanya hanya separuh, nggak ada. Tapi harus malu ya, kekurangan baca, kekurangan teori, kekurangan produk terus disebut dokter, itu kan harus malu juga itu. Artinya jangan sebut saya dokter dulu itu, karena saya belum punya karya itu. Itu kira-kira. Kalau begitu mungkin siapa yang duluan untuk menyampaikan secara singkat kira-kira apa yang akan disampaikan, nanti akan saya hubungkan dengan mungkin perkuliahan yang sudah itu. Jadi, kalau memang ada yang nggak masuk kemarin mau presentasi hari ini, artinya ada. Iya. Ada sebenarnya Mas Iqbal hari ini waktunya presentasi tapi tidak masuk. Ya, maka ini digunakan untuk saudara itu, dimanfaatkan. Ya, saya karena sudah 20 tahun lebih mengampu metodologi riset itu, sehingga kalau lolos dari saya itu biasanya pasti lolos dari yang lain. Iya. Kalau ada pembimbing, ada namanya apa, promotor apa itu yang itu bisa saudara jangan ikut semuanya pada pembimbing kalau nggak sesuai dengan nurani. Ya, karena tulisan yang tidak sesuai dengan nurani kita, apalagi dengan paksaan, dengan bimbingan itu menyakitkan. Jadi biar tidak menyakitkan, nulislah dengan gembira, gitu kan? Dan saya pasti tahu alurnya itu. Yang penting sesuai dengan kaidah karya ilmiah dan bisa didiskusikan dengan saya kalau memang itu ada suatu hal yang memang tidak sesuai. Dan biasanya pastilah, karena saya paling tajam, paling kritis soal tulisan itu karena kebiasaan saja. Bukan karena kemandaian. 20 tahun pegang metodologi riset, ya wajar lah kalau hafal semuanya itu kan. Ya, monggo saya silakan. Oke, terima kasih Prof. Mohon izin untuk kami menyampaikan, ini memang proposal disertasi atau rencana tulisan disertasi ini kami susun ketika kami masih belum punya ilmu tentang perkuliahan di program doktoral atau ilmu-ilmu penunjang dalam penyelesaian disertasi, sehingga barangkali masih cukup mentah. Bisa ditampilkan Mas Aziz, Mbak Aziz. Ya temannya. Hanya saja ini sengaja kami angkat sebagai sebagai pelaksanaan dari pesan dosen saya dulu waktu S2. Saya lulus dulu tahun 2009 dipesan nih, besok kalau mau lanjut kuliah ini aja dilanjutkan penelitiannya. Sehingga ketika kami kemarin mendaftar di sini, kami coba untuk mengingat-ingat pesan guru itu untuk kemudian mencetuskan rencana proposal ini. Kalau rencana proposal saya, Prof, ini library research sebenarnya. Library research sudah coba
saya berikan elemen-elemen pendukung melalui penugasan mata kuliah. Misalnya di MSI ini di waktu itu masih diampu oleh Ustaz Zayat, kami mengambil tema metodologi Syafi'iyah karena lab dari riset yang akan kami kerjakan itu dikarang oleh Abdul Wahab Asy'aroni, seseorang ulama yang mengafiliasikan dirinya sebagai penganut mazhab Syafi'i. Kemudian juga kami kaji melalui kajian naskah turos. Jadi ada 3 mata kuliah yang sudah luarannya itu tugas itu kami gunakan untuk mendukung disertasi ini. Pada intinya begini, disertasi ini berpijak pada sebuah pustaka berjudul Mizan Kubro karya Abdul Wahab Asy'aroni. Dari perspektif mu'alifnya atau orangnya, ada status statement beliau yang secara tegas menyatakan bahwa sebaiknya umat Islam itu tidak terpaku pada satu mazhab, tapi mampu bergerak untuk menuju ketaatan yang sempurna di hadapan Allah meskipun itu harus beralih mazhab. Dalam artinya begini, Asy'aroni punya sebuah teori yang kami sebut dengan teori mizan atau teori timbangan, di mana Asy'aroni menyatakan bahwa semua hukum yang pernah dicetuskan oleh mujtahid, seaneh apapun misalnya, itu tak lain sebenarnya hanya cermin dari bahwa hukum itu ada seperti timbangan, kanan kiri, berat ringan, azimah rushah, bahasa beliau seperti itu, takhfif tasydid, azimah rushah, seperti itu. Jadi semua yang pernah dicetuskan oleh mujtahid itu pada dasarnya benar menurut syariat dan tidak boleh dianggap keluar dari syariat. Semua masih dianggap benar. Yang kedua, Asy'aroni menyatakan bahwa kedudukan hasil ijtihad itu semua setara. Karena semua setara, maka tidak layak antar hasil ijtihad itu kemudian diperbandingkan sebagaimana banyak terjadi di kitab-kitab fikih, ada perbandingan rajih, marjuh, misalnya sahih, dhaif dan lain sebagainya, atau muhtamad, mukhtar dan seterusnya seperti itu. Karena semua punya kedudukan setara, hanya saja perlu diambil sesuai dengan keadaan si subjek yang menjalankan hukum itu. Artinya kalau orang itu dalam keadaan yang sempurna, sehat, kemudian mampu, maka seyogianya orang ini harus mau mengambil hukum-hukum yang bersifat azimah atau tasydid. Tapi kalau memang orang dalam keadaan tidak mampu, maka dia boleh mengambil hukum-hukum yang statusnya ringan. Jadi semua hukum itu sama, hanya nanti orang yang mengambilnya beda menyesuaikan dengan kondisinya. Sehingga dari situ Asy'aroni itu seolah-olah membuat hukum itu tampak satu elastis. Yang kedua, umat Islam tidak perlu terkotak-kotak hanya karena pemilihan fatwa hukum, baik itu terafiliasi madhab secara kaku atau sekedar kelompok dan lain sebagainya. Proposal ini memang saya susun waktu itu tahun 2019, waktu itu menjelang pengen ikut program 5.000 dokter pada waktu itu, sehingga kami menyusun proposal ini. Dan waktu itu kebetulan juga muncul trigger-trigger yang menampakkan bahwa ada fanatisme, kemudian ada perpecahan antar umat Islam di Indonesia yang sangat kentara. Misalnya kelompok garis keras FPI, kemudian NU dan lain sebagainya yang tampak berseberangan betul waktu itu, sehingga seolah-olah antar umat Islam itu harus saling berhadapan-hadapan. Nah, ini sebenarnya kalau kita merujuk pada pemikiran Asy'aroni yang menganggap kita mestinya nggak boleh terkotak-kotak, karena semua itu sebenarnya tetap berpegang pada ulama, dan ulama itu orang yang tidak akan pernah keluar dari rel syariah, seperti itu. Sehingga dari situ kami coba mengeksplorasi kitab Mizan Kubro, kemudian kami mencoba mengeluarkan sebuah tema berjudul bermadzhab dinamis. Satu kegelisahan akademik saya adalah begini. Asy'aroni selaku pengarang mengatakan menggunakan bahasa yang bagi di kitabnya dengan orang itu untuk bergerak dari mengambil hukum yang takhfif menuju tasydid, mengambil dari rushah menuju azimah, sampai pada tataran meskipun itu harus berpindah mazhab. Tapi beliau sendiri sebagai mu'alif dengan tegas pula mengatakan beliau itu asy-Syafi'iyah. Maka tampak seolah-olah ada
ketidakkonsistenan antara apa yang beliau sarankan bagi umat Islam dengan apa yang beliau nyatakan pada diri beliau sendiri. Kurang lebih semacam itu Prof, untuk rencana proposal disertasi ini. Cuman terus terang setelah berjalan beberapa waktu kami kok mendapatkan dawuh dari beberapa dosen kalau di IAIN Kediri cenderung diarahkan ke studi lapangan, sehingga akhirnya waktu itu setelah dapat 3 mata kuliah yang kajiannya kami coba untuk nanti menjadi faktor-faktor pendukung di sini, akhirnya mulai yang 2 terakhir nggak mengarah ke situ. Coba cari-cari jaga-jaga kalau nanti betul-betul nggak boleh untuk dari riset, tapi harus ke riset. Oke. Makasih Pak Hatip, apa yang sudah disampaikan atas pikiran, sekaligus ada sedikit kegalauan memungkinkan lanjut atau tidak karena ada anjuran harus lapangan dan seterusnya itu. Tapi saya nggak melihat ada kitab suci di sini yang mengharuskan kualitatif kuantitatif atau kecuali ada bagus, mungkin kalau sekedar anjuran kan masuk dalam hukum apa tadi ya, mubah ya. Masuk pada aslu fil muamalah ya, al aslu fil muamalati lil ibahah ya, kata yakumu dalilu li tahrim. Sehingga ada dalil-dalil atau panduan yang mengharamkan nggak boleh di situ ya. Oke, begini, saudara ingin mencoba, tadi sebenarnya ada simpul yang bagus ya, arahnya Pak Sa'roni, tapi saudara menyinggung latar belakang di rumusan masalah yang terakhir. Mestinya itu rumusan masalah yang di nomor 1 kalau saudara mau buat tulisan itu. Misalnya mana tadi ini, apa alasan historis yang melatar belakangi itu, masuk pertanyaan pada mengapa Pak Sa'roni ini punya pikiran demikian. Saudara harus paham bahwa Pak Sa'roni itu misalnya lahir tahun berapa, di mana? Karena tadi sudah disinggung bahwa pemikiran itu tidak lepas sesuai dengan keadaan zaman itu, ulama-ulama itu, walaupun punya referensi ulama-ulama yang terdahulu, punya referensi Al-Quran dan hadis, kan begitu juga kan, referensinya kan juga pasti ke belakang sana. Tapi keadaan zaman yang memungkinkan untuk ada argumentasi tambahan sesuai dengan tempat dan waktunya. Itu kuncinya dulu. Yang kedua, tadi sebenarnya ada yang menarik menurut saya. Ketika saudara melihat lapangan, karena itu tulis tahun 2019, ya, mindsetnya 2019 kemarin, ada di Indonesia, ada perkericuan, ada seolah-olah ada Islam sama Islam, ya, waktu itu kan saling, itu sejak zaman dulu juga ya, zaman perkembangan aliran-aliran di awal itu kan saling mengkafirkan, saling menyalahkan, zaman dulu kan sudah ada juga di Indonesia, seolah-olah itu, padahal belakangnya ternyata ada politik gitu kan, mungkin ada ekonomi, ada macam-macam. Tapi yang menarik itu si saudara ingin menampilkan bahwa Pak As-Sa'roni itu bisa untuk menampilkan bahwa sebenarnya sesama muslim itu nggak perlu sebenarnya berhadapan, karena sesama ulama pasti sebenarnya berpegang pada syariah, kan begitu. Artinya itu ada yang menarik bahwa memungkinkan disertasi saudara itu untuk teori yang mampu menyejukkan dari semua elemen yang berbeda, menjadi dia tidak berhadapan-hadapan, menumpuli. Jadi kalau di dengungannya di sini kan ada toleransi antar agama, ada toleransi beragama, ada toleransi di dalam ya antar pemahaman, antar aliran, antar masuk toleransi antar agama dan seterusnya itu. Karena beda pandangan dan seterusnya. Itu saudara punya metodologi bagaimana Pak Sa'roni ini mampu mendudukkan perkara bahwa
sebenarnya suatu perbedaan itu tidak harus saling menyalahkan. Kalau menganggap dirinya paling benar, sebenarnya nggak ada soal kalau sepanjang itu tidak masuk ke ranah lingkungan tempat yang lain sehingga berubah menjadi menyalahkan. Kan masing-masing keyakinan itu kan harus merasa paling benar kan ya? Iya. Islam itu harus apa? Inna dina indallahi Islam misalnya itu. Dia kan harus benar. Agama yang lain juga harus merasa benar kan begitu. Dalam emosional keagamaan, keimanannya kan harus terjaga itu. Tapi tidak boleh melangkah ke ruang lain yang berakibat menyalahkan. Kalau Islam kan kalkulasinya lakum dinukum waliyadin, beda pendapat tadi sama Muslim lana amaluna ya itu amalmu. Sebenarnya kalkulasi itu. Nah, saudara mau memunculkan teori yang kayak apa? Ambil dari sisi inilah yang membuat orang membaca disertasimu itu gitu kan, sadar bahwa oh iya ya, ternyata saya berhadapan-hadapan itu sesama muslim, apalagi ternyata gak pas ya dari sisi teori. Terus kemudian yang terakhir, saudara ada pemikiran tadi bahwa Salon itu sebenarnya arahnya ke Syafi'iyah secara itu kalau saya nganggap orang itu ulama-ulama yang mengarah ke situ, saya lihat apa namanya ya, taman nih, apa taman itu, apa namanya itu, apa namanya, hati-hati maksudnya, hati-hati dah. Hati-hati itu seperti ini lah, apa namanya ini, hati-hati gini loh. Ini kalau saya letakkan di sini kan nggak masalah, tapi ini kan rawan jatuh. Kalau Imam Syafi'i kan ngambil gini kan, ya nggak apa-apa. Tadi kan kasih kebebasan, ya kan, pikiran-pikiran boleh lah untuk orang lain lakukan yang agak longgar, setengah longgar sampai yang ketat. Maksimum kalau saya dalam keadaan normal harus bisa nyampe sini, gitu kan. Katakan seperti orang haji kalau mampu betul harus nyampe ke situ. Tapi sebenarnya kalau enggak juga saudara enggak masuk neraka misalnya. Itu beliau ngambilnya sebenarnya di sini. Jadi bukan tidak kesesuaian dirinya apa yang disampaikan kepada ulama, kepada khalayak umum dengan apa yang dia alami. Saya ngambil jalan misalnya Syafi'iyah gitu kan. Terus pikiran dia untuk sampaikan ke khalayak itu tidak harus, saudara harus bisa gunakan dengan sesuai kemampuanmu. Tidak harus semampu saya. Sebenarnya ujungnya itu. Kalkulasinya kalau dikembalikan lagi kan al-urf itu. Baik, adat kebiasaan bisa dijadikan hukum. Nah, adat kebiasaan itu kan pasti berbatas waktu dan tempat. Ya enggak? Nah, makanya saya tadi tanya, saudara harus kuasai latar belakang lahirnya di mana, terus pikiran yang mengaruhi waktu itu dan seterusnya itu. Nah, kemudian keadaan sosial masyarakat waktu itu kayak apa? Nah ini tugas untuk mata kuliah MSc waktu itu, metode bukan Asy'aroni yang sudah kami tampilkan, dan itu yang sudah coba untuk kami eksplorasi. Jadi merujuk pada teori bahwa pemilihan tidak lahir dari ruang hampa itu. Jadi sudah kami tampilkan di tugas MSc waktu itu, mulai intelektualnya, kemudian sejarah pendidikannya sampai kondisi masyarakatnya, geopolitiknya sudah coba kami cicil, kami ungkap waktu itu. Kondisi politik, kemudian kondisi sosial ekonomi masyarakat, terus kemudian kehidupan keagamaan masyarakat di Mesir. Itu yang sudah kami coba sebagai bentuk nyicil ya. Tradisi intelektualnya juga begitu. Betul. Itu berarti saudara kan tinggal membreakdown ya situasi, keadaan, kondisi sosial yang ada di Indonesia. Kalau tadi punya pikiran di awal tahun 2019 karena ada pikiran-pikiran itu yang latar belakangnya itu. Jalan tengah ini harus ada rumusan, bukan sekedar konsep. Rumusan teori yang dibangun. Tapi disertasi saudara jangan hanya menampilkan pikirannya itu,
Sehingga kalau itu tidak relevan di sini, saudara cuci tangan. Enggak, itu pikirannya Pak Saroni kok gitu. Ya. Oh itu pikirannya Saroni ya, bukan pikiran saya itu. Nah, itu argumentasi diskusi, bukan argumentasi disertasi. Jadi saudara harus paham apa bedanya argumentasi di dalam disertasi yang dipenuhi dengan riset tadi dan argumentasi dalam diskusi. Itu. Kalau dari diskusi, saudara bisa tampilkan seluruh teori orang-orang yang sudah mapan itu. Tapi kalau saudara dalam riset hasil disertasi itu, saudara bisa menelusuri kira-kira kontekstualnya itu dengan sekarang ini kira-kira bisa nggak saya gunakan untuk di Indonesia misalnya. Saudara mau menggunakan teorinya kalau di eksak teorinya Einstein, ya, kemudian digunakan cara untuk mengukur suhu panas dan seterusnya di sini misalnya, atau teori gravitasi Newton untuk bagaimana ini cara ukurannya di sini. Boleh, itu kan teorinya digunakan bisa di sini. Tapi saudara harus punya kekuatan yang mutlak ketika menampilkan teori itu, bahwa kira-kira kalau di sini sudah saudara masak dengan cara apa. Barang mentah itu pikiran di sana matang, bisa jadi di bawah sini jadi mentah. Saudara harus masak di sini. Hasil masakanmu itulah sebenarnya bisa memunculkan teori ramuannya beliau itu. Jadi lebih pada membreakdown sebuah teori yang secara konteks memang cocok untuk wilayah Mesir sebagai tempat lahir beliau. Ya. Kemudian itu kita bawa ke ranah Indonesia untuk nanti untuk diketahui apakah ada modifikasi atau perubahan sesuai dengan sosiokultur di Indonesia. Tanpa mengurangi pendapat pikirannya asli dari Pak Saroni di sana. Bisa jadi itu sesuai dengan suhunya di sini. Bisa jadi tidak, atau bisa jadi hanya setengahnya. Itu yang mengukur adalah saudara punya tanggung jawab untuk menyatakan bahwa ini bisa dipakai di sini. Ini dipakai bisa sebagiannya. Ini bisa kayak pikiran kemarin yang dibahas yang lari ke mana? Belanda itu. Bisa jadi pikiran di sini ada yang bisa sebagian tertampung, tapi sebagian tertolak. Buktinya pernah berkali-kali diundang ke Indonesia juga tidak ditangkap di Indonesia. Iya enggak? Tapi pulang dari Indonesia terus meninggal gitu. Itu kamu nakut-nakuti itu. Dianggap ajab atau apa ya berarti. Apalagi ditambahin penyakitnya misterius gitu. Apalagi tambahin lagi kualat atau apa itu jadi lagi gitu. Udah masuk di sini itu. Artinya apa? Bahwa disertasi ini bagaimana saudara menampilkan itu di sini bisa jadi itu memang sesuai ke sini. Tapi bisa jadi enggak. Karena beda zaman dan beda tempat. Itu dulu. Nah, masakanmu itulah saudara anggap bisa saudara begini dalam teori itu begini. Dalam teori itu saudara bisa merevisi, saudara bisa mengembangkan, saudara bisa merevisi itu kalau enggak sesuai punya keberanian. Saudara bisa menolak, atau saudara bisa baru berangkat dari ini semua di sini nggak bisa digunakan, maka saudara harus gunakan pikiran yang baru. Barunya apa? Bisa jadi baru itu asli baru, atau saudara hasil modifikasi dari pikiran-pikiran yang lain menjadi baru. Hasil modifikasi itu bisa dianggap karya saudara. Sama persis sebenarnya orang masak. Kalau masak itu sudah saudara melihat dari Google, dari orang-orang itu kan bukan pikiran Mas ramuan itu, ya nggak? Tapi apa? Franchise itu apa Mas? Yang mahal itu ya. Katanya kalau mendatangkan franchise itu wah ini belinya bisa ratusan juta gitu. Kenapa? Karena ada ramuan yang khusus dirahasiakan itu ya. Itu sebenarnya saudara dilatih ke sana
nulis disertasi. Ada suatu hal yang mahal karena itu memang karya teori. Iya, teori. Jadi disertasi itu bukan ngeblak pikiran tulisan orang lain terus kamu cantumkan presentasikan, jadi enggak begitu. Nah itu di skrip, masa disertasi rasa skripsi, rasa tesis ya enggak enak juga itu di situ. Menampilkan teori-teori yang bukan pikiran. Berarti yang sempat terlintas, saya sempat terlintas Prof. Jadi ketika berarti kalau dari riset kemudian satu kurang menantang, terus kemudian coba ada pembanding, sempat terbayang ada teori yang mirip meskipun juga beda, yaitu teori limitnya Zahrur. Kalau ini saya mengatakan teori mizan, Zahrur teori limit. Bedanya ini horizontal, satunya vertikal ya. Bisa. Risetnya berarti dua. Bisa. Jadi misalnya saudara ketika berbicara bagaimana metode dan sistematika pembahasan kitab, itu bisa double. Bagaimana metode pembahasan kitab Al-Mizan Al-Kubra karya ini dan kitabnya misalnya iya bisa juga, bukan mau mengambil perbandingan, sebenarnya bukan, akan tetapi saudara ingin mengangkat bahwa itu di sini relevansinya itu ada sebagian yang mengena pikirannya Pak siapa tadi itu Saroni, dan ada sebagian yang mengena pikiran Pak Zahrur. Artinya untuk menampilkan di sini kontekstualnya keadaan sosial masyarakat yang damai itu perlu ditopang oleh dua pikiran ini. Gak bisa hanya satu pikiran karena punya latar belakang yang berbeda, tempat yang terbatas, waktu yang terbatas, dengan situasi keadaan sekarang di Indonesia yang tentu budayanya, situasi politik ekonominya, pendidikannya dan berbeda, budayanya berbeda dengan itu. Nah itu bisa. Kalau soal ini saya hanya sekedar membantu bahwa kalau saudara ingin memaksakan diri di kepustakaan yang menekankan bahwa pikiran ini memang mampu merasuki pikiranmu, mampu menggelisahkan jiwamu, yang membuat bahwa ini penting untuk saya tulis dan berguna. Kayak orang punya konsep semua kan pendatang ya. Misalnya kitab apa saja, kitab suci ke sini kan semua pendatang. Entah Al-Quran, entah Injil, entah apa. Tapi orang di sini kan, ini kenapa sih Quran harus sini? Padahal itu lahir di Arab gitu. Kalau kemarin menurut Pak Anu itu berguna hanya di sana aja itu. Karena sesuai dengan syair di sana dulu dan khususnya di sini. Berarti itu ada daya guna. Bahwa itu berguna bagi keyakinan orang yang sama di sini. Makanya dia bisa diimplementasikan di sini. Kalau nggak bisa diimplementasikan, nggak bisa fungsi di sini kan pasti ditolak. Ya. Atau tidak tahan dengan perubahan di sini, pasti ditinggalkan. Seperti teorinya Kopp itu, teori positivisme itu. Bahwa kalau sesuatu keyakinan atau agama atau kitab suci sudah tidak berguna karena ada teknologi yang menggantikan kehidupan yang mudah, maka agama akan ditinggalkan. Tapi sampai hari ini, Kopp itu sudah ratusan tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini ternyata masjid masih bertambah, gereja bertambah, pura bertambah, umatnya juga bertambah yang menjalankan upacara-upacara itu. Berarti kan masih berguna itu. Nah, bagaimana tulisan saudara yang mengimport pikiran dari sana itu bisa digunakan di sini? Itu dulu yang harus. Jadi juga jangan lantas berpikir sekedar teori, konsep, tapi kira-kira skrip disertasi saya ini berguna nggak? Saudara pikirkan kira-kira gunanya apa? Kira-kira apa? Mohon maaf, Yeah. Agak sedikit tergelitik tadi. Dalam beberapa kajian filsafat itu kan ada salah satu tokoh yang menjelaskan aku berpikir maka aku ada, ini yang melahirkan tokoh eksistensialisme ya. Terus kemudian aku ada maka aku berpikir. Nah itu juga digaungkan. Artinya apakah ketika disertasi itu
semua itu punya pengaruh ke kita, tapi kita yang memutuskan. Atau yang dimaksud Prof jenengan kayak gitu. Artinya gini, misalnya kajian saya tentang iddah di luar nikah dalam perspektif hukum Islam, studi tentang sosial. Nah, bagaimana iddah itu secara teori dari agama, terus kemudian iddah secara teori sosial, terus saya punya simpulan apa? Apakah seperti itu maksudnya, Bro? Iddah itu apa? Iddah yang Masa tunggu pasca perceraian. Oh, jadi kalau cerai maka dia harus Ada masa kalau tunggu. perempuan. Nggih, untuk perempuan. Itu berlaku laki-laki nggak? Enggak. Pertanyaannya tuh, Berat. mengapa gitu kan? Itu berlaku bagi perempuan tapi nggak berlaku bagi laki-laki. Menarik. Sini. Sederhana aja kan kalkulasinya. Benar. Iya. Ah. Benar ya. Berarti kajiannya difokus di situ saja boleh ya? Iya, coba dulu. Belum pernah kepikiran itu kan? Belum. Nah, gitu kan? Makanya tanya mengapa, gitu kan? Pokoknya tadi lanjut dulu, mengapa, gitu kan? Pak Saroni berpikir seperti itu. Beliau sudah menyampaikan ada latar belakang, ya kan? Bahwa sosial politik begitu, pendidikannya, latar belakang kehidupannya kan begitu. Sudah menyampaikan ada mengapa dulu. Lalu pikiran ini yang muncul berkaitan dengan fikih, dan tetapi dia ngambil dari sisi lebih berhati-hati ke Syafi'iyah gitu, ada sandaran gitu kan. Tapi walaupun pikirannya bebas untuk menyai, karena ini yang paling mungkin bisa digunakan oleh orang banyak, dan orang banyak itu tidak mungkin semuanya bisa seperti aku, kan begitu kan inginnya itu. Nah ini yang Mas mau saya sisir, bahwa beliau kan langsung ekstrim. Ini tidak ada kesesuaian antara apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan. Sebenarnya bukan tidak sesuai, tapi dia lebih memahami bahwa masyarakat ini ya, tidak semua bisa kalau saya sampaikan seperti saya. Tapi itu nggak apa-apa. Paham maksud saya? Nah, paham ya? Iya. Misalnya orang sudah umur 70 tahun atau 80 tahun nggak bisa baca tulis. Untuk menghafal sholat dia nggak bisa karena sejak kecil dia baca tulis enggak, ngaji enggak, dan seterusnya. Terus ini kalau saya baca kabiro walhamdulillah doa aku lupa enggak mampu Mas. Dibuat ngapalnya ini habis waktu mati, enggak jadi sholat. Terus saudara mau pakai yang mana? Mungkin sekedar pakai takbiratul ihram, terus kemudian rukuk sujud yang hanya bacanya Fatihah itu. Kan begitu kan yang wajib-wajib itu, enggak sampai yang kira-kira begitu nggak maksudnya kalau dilihat dari sini. Nah masnya tadi itu sama kontekstualnya itu masa iddah yang berbatas waktu bagi apa perempuan dan tidak berbatas bagi laki-laki. Mengapa? Nah, dia nggak pernah kepikiran itu. Ternyata macam-macam. Mungkin secara tekstual gampang, bicara fikih itu gampang. Itu karena khawatir zaman dulu. Itu untuk melihat ini hamil apa enggak itu memang membutuhkan berapa bulan kalau di 3 bulan. 3, 4 apa 6 iddah itu. Cerai kalau cerai 4 bulan 10 hari. 3 bulan 3 bulan 10 hari. Masa iddah itu berlaku tahun berapa? Ya 3 bulan. Masa siapa? Arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan. 4 bulan 10 hari. Dia aja nggak apa lo yang perempuan. Itu masa apa? Masa Nabi? Masa sekarang? Enggak, maksudku hukum itu sejak berlaku sejak masa Oh, Rasulullah. masa Rasulullah. yakin ya? Itu sudah iya loh, Iya, harus iya. yakin loh. Iya. Karena aturan yang Wah aku nggak yakin. Iya, karena itu aturan. Lo lah ya. Kecerdasan ya. Itu sudah ada tes kehamilan belum? Belum. Belum ada. Kalau sekarang bisa dites kehamilan tuh umur dong. 2 minggu 2 sudah. minggu sudah bisa. 2 minggu sudah. Sudah ketemu. Bahkan ada loh hadis yang menyatakan ada suatu hal perkara yang orang tidak tahu. 10 Dia- hari juga sudah. Di antaranya orang di dalam kandungan itu laki apa perempuan. Ada nggak pernah lihat ungkapan-ungkapan itu? Dulu, zaman dulu. Saya nggak berani mengatakan hadis atau apa itu, saudara sendiri yang cek itu.
memang waktu itu iya, memang benar. Untuk melihat ini hamil enggak itu kalkulasinya ini diukur dengan itu. Tapi tahu persisnya kenapa harus dikasih 10 hari, 20 hari dan itu kan harus riset yang lebih tajam lagi di sana itu. Ya enggak? Nah, sekarang berapa? 2 minggu? Mas? 2 minggu. Sudah bisa. 10 hari itu sudah bisa. Yakin? Yakin. Tes itu ya? Nggih. Nah, bisa batalkan idahnya juga enggak? Nah, kalau berani terus dengan argumentasi apa? 10 hari. Tapi kalau saudara membatalkan apa namanya, merubah ayat, membatalkan ayat, itu yang nggak boleh. Lah kalau ini perlu argumentasi panjang, ada debat tersebut juga, karena ada tekstual, ada Konteks. kontekstual. Nah, saudara mau argumentasinya apa? Tanya dulu itu, mengapa? Jadi kan nanti kuat sekali di masa Nabi, cari ayatnya itu, cari hadisnya itu, cari contoh-contoh peristiwa waktu itu. Karena kan perempuan banyak. Nggak kepikiran itu tadi ya. Reproduksinya juga. Nah, faktornya kan wakil. Terus yang mandul terus mari cerai. Nah, mirip ambil. Kan bisa secara fisik, bisa secara psikologis. Iya. Misalnya, nih, sah sekarang. Amit, Pak. Oh, umpama. Yang misalnya sah sekarang. Terus bersih yakin saya nggak hamil. Besok nikah lagi maksudnya. Terus secara psikologi pribadi nggak ada soal. Saya sebenarnya pacaran udah lama sebelum bisa itu. Pacaran dengan yang baru maksudnya. Dari sosiologi, dari sisi sosial mungkin ada adat kepantasan di situ. Oke. Etik, adat kebiasaan itu, etik di situ. Jadi bisa jadi tadi kalkulasinya 4 bulan itu tekstualnya karena untuk melihat itu apa enggak, karena menyangkut ini siapa nanti itu kan. Nah, sekarang itu lebih berat lagi loh. Kadang-kadang itu juga nggak jelas, ada karena yang dekat ada 1, 2, 5 orang. Lebih sulit lagi kan. Akhirnya itu lebih sulit lagi. Iya. Artinya apa mungkin itu juga karena teks itu bisa jadi saudara korek-korek ketemu ternyata ini ada secara psikologis. Oh, ternyata tentu itu ada etik sosial. Bisa jadi. Coba. Ada varian penyebab yang secara fikih hari ini saudara kawan-kawan pahami karena untuk mengkalkulasi kandungan. Ternyata ada psikologi di situ, ada sosiologinya di situ, ada budaya, kepantasan. Oh, pantasnya biasanya gini kan. Oh, belum ada 40 hari sudah nikah. Misalnya begini. Udah, sekarang bukan idah, Mas. Sekarang yang idahnya yang laki-laki. Bukan yang perempuan. Misalnya, ini ada perempuan perawan. Jalan. Terus kemudian ada laki-laki. Baru istrinya meninggal. Kemarin. Terus, ya, langsung nikah dengan wanita. Apa kata saudara? Secara hukum soal enggak? Enggak ada soal. Secara sosial. Nah, ini perempuan ini yang mudah. Kalau laki-laki nggak tanya, perempuan. Kalau laki-laki nggak apa-apa lah itu, memang melanang jagat nggak masalah. Coba yang perempuan gimana? Ya kebangetan. Ya, Iya, di masyarakat Coba. biasanya kuburannya bojone Lah, wae burung garing. Loh iya loh. Secara sosial Pak Nah, mungkin. itu fikihmu enggak tadi itu masuknya enggak? Enggak. Coba. Kalau masuk fikih sosial. Tapi enggak kepikiran tuh ya? Nggih. Coba itu diketik. Enggak, kalau itu sudah ada. Kemarin kan ada temen mahasiswa saya itu kan cerita bapaknya itu nikah lagi padahal ibunya barusan meninggal. Nah, dia mau mengaji itu memang sedikit tersentuh. Iya, ini Karena dari perempuan, anaknya kan perempuan itu kan cerita. tanpa sengaja saya nyampe juga ke sini. Iya.
ketemu juga pikirannya dia. Ini menggunakan kecerdasan. Jadi itu contohnya, coba dikali-kali lebih tajam tadi. Saudara kan akhirnya akan menemukan hal-hal yang aneh di situ. Itu menarik itu. Sebenarnya. Kontekstualnya itu kan menarik situ itu. Banyak varian, banyak faktor, banyak hal yang saudara ungkap. Dan menggali itulah riset. Persoalan ujungnya, kalau saudara saya tuntut harus teori yang baru, kayaknya 10 tahun nggak selesai kayaknya. Apakah akhirnya ujungnya itu galian saudara itu ternyata menguatkan teori yang sudah ada? Karena risetnya mungkin lapangan di sini. Cari teman-teman yang menikahnya singkat dari perpisahan. Gitu ya. Ya, bagus kan? Itu bagus kan? Persoalan nanti akhirnya itu ternyata muncul realitasnya ya. Muncul merevisi teori selama ini sudah ada, atau mengembangkan atau menolak, atau ternyata itu memang ada varian unik yang belum pernah dimunculkan oleh teori-teori sebelumnya. Itu ada soal. Tapi itu berarti lebih ke grounded, Prof ya? Ya. Kalau kajian. Ya. Karena bisa jadi fenomena sekarang itu jauh berbeda dengan fenomena masa dulu. Jadi kalkulasi aturan idahnya tetap kitab-kitab klasisnya tetap, jangan dirubah-rubah. Quran juga nggak boleh dirubah, hadis juga nggak boleh dirubah, karena itu sesuai interpretasinya. Iya. Sebenarnya sekarang itu di atas masyarakat itu apa itu? Dan pikirannya mbaknya tadi itu kan pikiran perasaan dia itu. Saya tidak mengatakan pikirannya, perasaannya mbaknya tadi itu. Garing. Perasaan yang menjadi isu sosial. Sosial ya. Kalau sini saya anggap pikiran. Itulah makanya harus paham betul antropologi wanita. Oh, belajar antropologi wanita tentang masa idah. Iya. Iya. Antropologi Aisyah. Coba cek nanti mungkin beberapa prestasi wanita yang di gender. Tulisan saya ada tentang gender. M. Dimyati Uda gender ya. Tentang wanita-wanita. Tapi tidak nyangkut soal perasaan, tapi karir. Jadi itu penting di situ. Nah, yang bapaknya ini tadi kan, masnya ini kan galau masih kan. Apakah saya lanjut pustakaan? Apa perlu lapangan? Sedangkan lapangannya dia terinspirasi pada tahun 2019. Dan peristiwa lapangan itu kalau sifatnya isu politik itu mudah sekali berubah. Coba sekarang Tengkari itu loh. Saya tinggal saya cari alatnya untuk benahi orang Tengkar, sudah ketemu, datang loh, sudah makan bar. Teorimu nggak guna ini. Kan begitu ini. Nah, ini saudara harus jeli betul sehingga nanti di waktu ujian kualifikasi tidak patah di situ. Karena sebenarnya kalau mau fair, kalau jujur, setiap saya uji kualifikasi itu pasti patah di situ. Banyak saya lihat dari sisi yang lain, ternyata teman-teman itu melihatnya biasanya hanya satu arah, sehingga ketika ditampilkan dengan pikiran dari samping nggak mampu untuk menahan, sehingga berguguran itu. Nah, metodologi Islam sebenarnya untuk melihat secara komprehensif, kan begitu sebenarnya itu. Makanya perbanyak kajian-kajian kemarin itu yang sifatnya kontekstual. Itu sebenarnya ingin melihat dari sisi filsafatnya kayak apa, sosiologi kayak apa. Sebenarnya gitu, politik ada, ekonomi ada, hukum ada, macam-macam. Nah, ini yang kebiasaan kita cara berpikir komprehensif ini agar kita bisa menjaga ketika ada pikiran yang lain, tahu maksudnya. Nah, ini miliknya Mas ini kayak judulnya saja ini berpikir tentang konsep pemikiran hukum dalam kitab. Ini kan secara yang sebenarnya yang ditekankan ini yang menarik ketika beliau menampilkan bermadhab dinamis.
itu sebenarnya Dilihat dari menarik. sisi- Soal judul nanti bisa rubah-rubah. Iya, saya tanya di situ. Ah, soal judul ini kebiasaan saya anak apa ya? Orang riset itu ada insting. Sebenarnya saudara yang menarik ini bermadhab dinamis. Sehingga saudara siap-siap disebut, wah kemarin Safiyah, sekarang abu-abu. Prof. Asrar dengan ini langsung kamu itu provokatif. ya memang Saya minta tolong payung enggak? Oh, gini. Belum masalah, Pak. Pak Profesor yang ngambil. jadi itu yang mestinya saudara pahami. Jadi kalau soal rumusan masalah ini kan jelas dibenahi pasti kan. Iya. Masuk pertanyaan apa itu kan? Iya. Pertanyaannya Skripsi. ya, ya. Artinya kalau itu secara teknis gampang ini benar-benar, tapi dasar pikirannya dulu, saudara bahwa bermadhab dinamis ini, saudara lihat di masa Mesir itu kayak apa, dan di sana juga dengan hukum-hukum negara yang berbeda tentu dengan yang di sini, tentunya kayak apa, dan kalau ini arahnya dia sebenarnya lentur, jadi begini, orang berpikir itu biasanya dinisbatkan, bermadhab itu dinisbatkan kepada orang yang mendirikan biasanya. Ketika saudara misalnya Malikiyah dulu menurut Imam Maliki adalah begini, maka harus begini. Misalnya karena ini menurut Imam Syafi'i adalah begini, maka kamu harus seperti itu. Seperti itu. Lah, yang ini beliau bisa seperti itu karena orangnya mampu, cerdas. Terus kemampuan pengetahuan tentang agama memang untuk persis seperti Imam Syafi'i bisa gitu. Tapi dia paham bahwa masyarakat itu nggak semua seperti saya, kan begitu. Nah itu maksudnya. Jadi cara melihatnya jangan dia tidak konsisten apa yang disampaikan dengan misalnya orang kamu jangan kamu jangan poligami loh ya, karena poligami itu habiskan uang, susah, karena untuk mendamaikan istri satu dengan dua itu berat. Terus yang ngomong begitu, Biasanya poligami. dia itu punya istri banyak gitu ya, tapi damai, misalnya, loh kok tak konsisten, kamu sendiri yang enak, ini kok kamu larang, karena dia paham bahwa kamu pasti soal, karena tidak sama seperti saya. Gitu. Misalnya ya, seperti itu. Jadi kalkulasinya tidak bisa dilihat konsisten dan tidak konsisten, tapi situasi yang dia ucapkan kepada siapa. Nah, dinamisnya di situ, ya kan? Kamu ucap kepada siapa. Makanya kalau dalam seperti orang dakwah itu sederhananya, bahwa kalau kamu berucap nyampaikan, sesuaikanlah dengan pikiran yang kamu. Iya, kalkulasinya seperti itu. Sudah paham ya? Untuk merevisi ungkapanmu tadi. Ungkapanmu yang mengkelirukan Pak Saroni. Saya ingin mendamaikan pertengkaranmu dengan beliau. Oke, jadi ini yang penekanannya adalah bermadhab. Kalau bermadhab dinamis, maka di sininya, di rumusan masalahnya, semua harus muncul itu semua. Ini muncul nggak rumusan masalahnya? Ini nggak muncul. Yang muncul justru pikirannya hanya Pak Saroni saja. Saudara bisa tunjukkan dinamisnya madhab ini di mana? Itu. Nanti kalau orang sudah saudara buka satu persatu penjelasannya itu, tidak akan ada kecurigaan bahwa kamu provokator gitu. Provokator bisa kamu
jelaskan di situ. Itu sebenarnya untuk memicumu agar lebih dalam lagi melihatnya. Dinamisnya di mana ini? Ya, kasih contoh-contoh yang terjadi pada pikirannya masa itu. Itu bisa. Jadi semua harus tampilkan di sini. Bagaimana dinamisnya metode dan sistematika bahasa di sini juga itu. Bagaimana pemikiran dinamis, madzhab dinamis apa dinamis madzhab? Madzhab dinamis. Madzhab dinamis. Atau bermadzhab dinamis. Lebih pasnya bermadzhab dinamis menurut saya. Oke, nanti teks soal kata, soal itu bisa didiskusikan lebih jauh soal itu kan, sesuai dengan bahasa Indonesia yang benar gitu kan. Terus ini bagaimana dinamismenya pemikiran ini, bagaimana dinamismenya metode ini, bagaimana historisnya itu. Historisnya mestinya di rumusan masalah yang pertama kalau bicara historis. Historisnya harus di rumusan masalah yang pertama. Bagaimana semua itu nggak boleh. Apa alasan itu terlalu singkat, itu kuantitatif itu. Ya, paham ya kira-kira ya? Iya. Oke. Biasanya pahamnya itu semakin paham jatuh terkulai, bisa paham ingin menggali lagi seperti itu. Saudara yang mana ini? Kayaknya yang kedua, karena beberapa waktu jadi ketemu. Sebelumnya asumsi saya malah begini, kenapa ketidakkonsistenan itu muncul karena Asy'ariyah itu status syafi'iyahnya adalah pada tataran manhaji, tidak pada tataran qauli, sehingga karena manhajiyah maka beliau berhak untuk mengklaim syafi'iyah. Tapi pada tataran qauliyah beliau membebaskan diri. Saya sebelumnya malah ke situ, nggak sampai pada seperti teori konsep dakwah yang standar yang berlaku pada saya tidak boleh diberlakukan kepada semua. Tidak harus. Kalau ada yang mampu ya boleh lah. Ya, tidak harus diberlakukan sama untuk semua orang. Ini berarti ada perspektif baru yang nanti bisa untuk dicoba disinkronkan dengan asumsi lama saya. Iya, itu kan sebenarnya konsep dakwah sebenarnya. Juga di dalam ranah hukum. Kan fikih itu tujuannya apa sih sebenarnya? Fikih itu apa coba? Ini kan bicara tentang pemahaman juga itu kan soal pemahaman, dan fakihnya itu orang yang Paham. ya kan, artinya apa, bahwa konsep pemahaman ini tidak lepas dari apa yang saudara sampaikan tadi, ada latar belakang macam-macam yang orang-orang walaupun di masa yang sama, di tempat yang sama, belum tentu sama kemampuannya. Itu yang perlu dicatat. Jadi ada varian pemahaman masyarakat di situ. Ini konsepnya harus bisa merinci di situ. Itu namanya masuk ke ranah analisis. Saya akan turunkan digit sedikit untuk menuntut beliau menciptakan teori baru. Saya turunkan digit sedikit, mungkin mengembangkan atau menolak atau merevisi nyampe ke situ. Kalau tak tuntut baru mengeluh. Perlu baca jurnal 1000. Kalau baru jawabannya mengeluh. Kira itu ya. Sama saja saudara ingat ada dulu disertasi di Yogyakarta yang terlihat seperti kontroversial. Kalau saya ya senyum-senyum aja bahwa menikah harus Yamin. Ya, itu kan seolah-olah kan apa gitu ya. Tapi dari sisi konsep hal-hal yang lain itu kan memungkinkan di tempat tertentu, mungkin zaman tertentu apa dan sebagainya. Ya kalau itu di saudara konsepkan mungkin di saudara sendiri mungkin ya ingin tapi keberaniannya kurang kayak gitu-gitu. Saya turut membaca itu karena ya ramai dan banyak menjadi bahasa Indonesia, tapi secara nalar ilmiah berdasarkan referensi yang dipergunakan, saya mengatakan itu benar gitu, memang itu benar bahwa soal tidak bisa berlaku ya itu memang pengaruh
keadaan saja, tapi secara konsepnya benar. Ya itu ya saya maksudkan. Saudara, ini kan kepustakaan ini kan sama saja dengan mau ngambil seperti konsep-konsep seperti itu bahwa tidak ada soal, gitu kan? Gitu. Itu kan kepustakaan juga kan itu kan? Ya. Walaupun akhirnya orang mengaitkan dengan kehidupan yang nyata sekarang kan. Karena memang tidak pernah dicabut ayat tentang wilayah. Lah ya itu. Sama saja seperti masnya tadi itu soal idah tadi itu kan. Kalau memang ayatnya itu ya nggak pernah dicabut ayatnya itu. Gitu kan. Tapi implementasinya ternyata banyak hal tadi itu. Ternyata bukannya persoalan itu, ada persoalan yang nah, itu lebih dalam lagi juga. Itu saya pikir bagus itu. Kira-kira itu ya. Kau punya gambar. Nanti kalau ada angan-angan lagi ya perlu ditanyakan bisa. Saya belum bisa untuk membenahi judul karena judul ini masih mentah ini. Cuman ada garis tebalnya bermadhab dinamis itu. Saudara harus kuat di situ. Dari mana saudara punya pikiran bermadhab dinamis? Atau ada teks tertentu dari seorang mujtahid yang mengungkapkan bahwa ada bermadhab dinamis? Atau ini baru pikiranmu sendiri? Secara istilah mungkin saya berani menyatakan istilah saya untuk menyatakan bahwa, tapi secara rujukan kalimatnya jelas-jelas ada dari As-Sa'roni. Ada kalimat itu bermadhab dinamis. Bukan dinamis, bahasanya menyarankan umat Islam untuk tidak terpaku pada satu fatwa atau qaul satu mujtahid, tapi mampu bergerak untuk mencari qaul yang menuju ke arah tasydid atau ke arah azimah. Meskipun itu di luar madhab yang diikutinya. Ya itu bisa jadi berbicara talfik. Bisa jadi itu berbicara talfik. Tahu talfik? Ya. Apa itu? Mencampur adukan qaul. Bukan yang saya maksudkan bukan mencampur adukan. At-talfiku wa qabulu qauli qaili wa anta ta'lamu min aina maqala. Wah itu. Taklid. Talfik wa taklid. Talfik. Kalau taklid at-taqlidu wa qabulu qauli qaili wa anta la ta'lamu min aina maqala. Kalau taklid tidak tahu kamu ngambil dari alasan-alasan dari mana itu. Kalau talfik mengerti, memahami bahwa saya mengikuti ini karena saya tahu alasan-alasannya. Tahu alasan-alasannya madhab itu mengapa begini. Nah, itu tingkatannya orang-orang terpelajar. Kayak sarjana harusnya tahu itu dasar saudara kunut itu apa dasarnya, harus tahu itu. Nggak kunut itu kamu dasarnya apa, harus tahu itu. Mestinya tahu lah kalau kayak gini-gini. Ya kalau yang di depan-depan jalan-jalan sana itu ya taklid nggak apa-apa gitu. Jangan-jangan itu arah juga ke situ. Nah, saudara harus paham. Masa lebih paham saya soal kaidah-kaidah usul fikih? Jangan-jangan nggak hafal juga, saudara? Enggak. Belum. Harus paham, dokter kalau mau mengkaji fikih harus paham minimal 50 kaidah fikih minimal. Paham dan apa? Nah itu. Sekarang andalkan ini soalnya apa kan ya? Jadi apa tadi itu madhab ini sesuai madhab ini dicomot-comot begitu ya, bebas itu maksudnya, tidak harus seperti itu, tapi dia ngambil jalan hati-hati tadi itu. Apa namanya ini ya? Orang hati-hati ya tadi itu. Oh, iya. Kalau ini saya letakkan di sini ya nggak apa-apa, tapi ini kesenggol atau ada getaran rawan jatuh ya. Nah, dia ambil agak tengah lah. Nah, itu dari sisi kalau tanganmu mergo wendek nggak bisa tekok ini ya serapopo lah nih. Ini jaga nono dijeblok ya. Tangannya wendek kok nggak bisa tekok. Misalnya tuh mas kira-kira yang punya gambaran ya. Itu jadi nanti teks ininya masih dirubah-rubah ini. Studi konsep pemikiran ini mentah sekali. Tapi yang paling menarik yang kamu pegangi bermadhab dinamisnya itu harus kuat. Kamu dari mana itu? Nanti akan ditanya itu. Kok bermadhab dinamis ini dari mana itu? Terus saudara tadi ada keraguan. Ah ini mungkin dari kata mungkin itu menunjukkan ketidakyakinan saudara. Hati-hati. Jadi seorang periset di dalam proses pelaksanaan riset boleh mungkin karena bisa nyampe bisa enggak, bisa benar bisa enggak. Tapi dalam langkah
konsep itu saudara harus yakin, karena saya berdasarkan dengan referensi dan kaidah yang ada yang saya jalan, harus yakin dulu. Kata mungkin kalau ditanya suatu saat ini gimana caranya, mungkin nggak boleh mungkin. Siap. Nanti menunjukkan keraguan bahwa saudara bacaannya kurang. Jadi yakin bacaan ini saya baca dari ini. Nah, berarti ini perlu ditekankan lagi. Saudara coba buka-buka mazhab Hanafi. Siapa saja yang ulama yang melakukan itu seperti ini, bisa merangkum dari berbagai macam mazhab yang dia gunakan, ada nggak itu para mujtahid? Jangan-jangan belum terbuka. Tapi kalau ini sudah nyampe ke sini, dia membebaskan semua orang bisa, walaupun saya ke mazhab tertentu, kan tentu ada alasan-alasan yang belum tergali tadi. Oke ya. Nah, ini tinggal mbaknya ini, mbak dua sekalian. Langsung. Oh. Pada bahasan saya tentang korupsi. Tadi mohon maaf ya belum bisa menaik apa itu judul sama. Tapi sudah luar biasa Mas Om ini. Ada wacana-wacana baru yang kemarin belum sempat terpikir. Ini Pak.